Sepertinya Pak Budinya masih unmute nih. Mute dulu Pak. Iya. Baik, terima kasih kawan-kawan. Mohon izin Ibu Nana, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Mohon nanti kawan-kawan juga mengingatkan seandainya nanti mungkin rekod saya terhenti atau mungkin waktu sudah hampir habis, mohon saya diingatkan. Dan sebelumnya saya mohon izin dengan kawan-kawan mungkin nanti pada saat pelaksanaan Bapak Ibu saya anggap sebagai siswa saya, jadi saya menyebutnya langsung menyebut nama, tidak menyebut Bapak, Ibu dan sebagainya. Terima kasih. Akan saya coba untuk memulai. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kawan-kawan nanti yang berikutnya. Baik, akan saya coba untuk mulai. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Agak pusing-pusing dikit Pak ini Pak, pilek. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kita semua diberikan kekuatan ya. Kemarin sudah habis melaksanakan pawai ya, habis 17 Agustus. Iya Pak, kakinya capek Pak, jangan jauh-jauh dong Pak pawainya. Oke, mudah-mudahan kita tetap semangat pagi. Kita tetap ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka dengan doa. Mungkin salah satu bisa memimpin doa. Is bisa memimpin doa kawan-kawannya untuk memulai pelajaran kita. Mari teman-teman, sebelum kita mengikuti pelajaran ekonomi bersama Bapak kita, Bapak Budi, mari bersama-sama kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Siapa Budi? Terima kasih. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Hadir semua hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya hari ini? Nampaknya ya Pak, hadir semua ini Pak. Hadir Pak. Baik, mudah-mudahan dalam kondisi sehat semua dalam kondisi ini. Baik, materi kita untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru, ke bab baru tentang karakteristik perusahaan jasa. Kita akan membahas tentang seluk-beluk bagaimana perusahaan jasa, terus apa tahu perusahaan jasa itu, contohnya seperti apa perusahaan itu, supaya kita tahu di sekitar kita ada tidak contoh perusahaan jasa itu dan sebagainya. Selain itu juga setidaknya memberikan pemahaman kepada kalian nanti supaya oh ini contoh perusahaan jasa, oh itu berarti contoh perusahaan jasa dan sebagainya. Terus nanti juga kita akan membahas selain dalam apa karakteristik perusahaan jasa, kita juga nanti akan membahas tentang bagaimana pencatatan keuangan perusahaan jasa, akuntansi perusahaan jasa, mulai dari mendeskripsikan perusahaan jasa, terus apa saja transaksi-transaksi yang ada dalam perusahaan jasa, dan juga nanti kita akan dibagi dalam kelompok untuk pelaksanaan pembelajaran kita nanti supaya mudah dalam kalian untuk menggali informasi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Tujuan dari pembelajaran kita, tujuan dari pembelajaran untuk perusahaan jasa ini adalah supaya kalian memahami, supaya kalian juga mengerti dan bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana karakteristik cara kerja perusahaan jasa. Baik, untuk pengantar, saya akan mencoba menampilkan slide PowerPoint di sini. Nanti kita coba amati bersama bagaimana
karakteristik dari perusahaan jasa yang ada di sekitar kita. Karena kalau misalnya kalian cermati, kalian amati, banyak contoh perusahaan jasa di sekitar kita. Misalnya mungkin ada yang bisa menyebutkan, kita mungkin bisa coba menyebutkan apa contohnya misalnya. Oke, untuk perusahaan jasa ya Pak ya, kalau di sekitar kita nggak usah jauh-jauh, kita lihat pabrik-pabrik yang ada di sekitar kita, mungkin seperti pabrik tahu, mungkin ya, yang kecil-kecil aja, yang sederhana. Kalau yang besar seperti perusahaan-perusahaan jasa yang berhubungan dengan apa namanya salesman atau perusahaan yang merekrut, ya tempe boleh juga, tahu ya, yang terdekat saja mungkin ya Pak ya. Ya. Ya Pak. Ya, Is. Cukur rambut Pak, jasa cukur rambut. Baik, terima kasih. Jasa guru Pak, mungkin tema Pak, jasa guru ya. Oke, siap. Oke, paling tidak kalian sudah mulai untuk memperoleh gambaran. Ini saya coba tampilkan. Nah, bagaimana anak-anak sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Pak. Ini adalah gambaran materi yang kita bahas. Ini gambaran yang akan kita pelajari dalam bab ini. Di situ apa yang bisa kalian lihat? Ada gedung, Pak. Gedung tinggi, Pak. Ada gambar gedung, Tinggi, terus Pak. gedung tinggi. Terus di situ juga ada perusahaan jasa, pengertian perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan organisasi bisnis yang beraktivitas memberikan jasa layanan kepada pelanggan. Perusahaan jasa apa Pak? Kok gedungnya gede betul Pak? Iya, Nah, Hotel. ini contoh misalnya kalau yang menggunakan ya seperti penginapan, hotel. Penginapan ya Pak. Itu kan juga merupakan perusahaan jasa. Dia memberikan, dia tidak menjual produk. Ya. Mungkin bisa digarisbawahi dengan kalian bahwa secara garis besar perusahaan jasa ini dia tidak menjual produk. Dia hanya menawarkan atau memberikan pelayanan. Tadi contoh seperti sudah diungkapkan oleh Ita, perusahaan tahu. Nah, sekarang saya tanya sama kalian, perusahaan tahu itu menghasilkan produk atau tidak? Menghasilkan tahunya. Berarti Kan ada tahunya, Pak ya. Ya, berarti kalau dia menghasilkan produk, berarti dia masuk kategori perusahaan jasa bukan? Bukan, Pak. Bukan. Mungkin bisa lebih masuk ke pada prinsipnya perusahaan itu dikategorikan menjadi 3. Ada perusahaan jasa, ada perusahaan manufaktur, dan ada perusahaan dagang. Dari kategori itu masing-masing memiliki definisi masing-masing. Perusahaan jasa seperti yang sekarang kita bahas, ini tentang dia memberikan pelayanan jasa produk. Sementara untuk perusahaan manufaktur, ini menghasilkan barang, menghasilkan sebuah produk. Produknya apa? Produknya bisa yang dikasih contoh sama Ita tadi, perusahaan tahu, dia menghasilkan tahu. Sementara kalau perusahaan dagang itu dia perusahaan yang hanya membeli kemudian menjual kembali tanpa merubah. Oke? Disampul, besok lagi kalau nggak disampul. Berarti perusahaan Shopee jasa Pak? Iya. Jasa Pak ya. Sekarang apa yang kalian lihat di sini? Ada gambar lagi pangkat rambut Pak. Nyalon Pak. Nyalon. Oke, berarti sekarang saya minta nanti silakan tunjuk jari siapa yang bisa memberikan definisi. Amati gambar tersebut, apa yang ada dalam benak kalian. Nanti setelah menemukan ini, saya kasih waktu 5 menit untuk mengamati gambar ini dan mendefinisikan. Nanti
Siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk jari. Silakan diamati sambil sambil mendefinisikan apa. Saya, Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Fitri, Pak. Nurmani sudah tunjuk jari, silakan. Apa? Menurut Nurmani. Yang Ya, lainnya Pak. mohon untuk menyimak, untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nurmani. Silakan. Iya, Pak. Yang gambar pertama, Pak, di situ kan tukang pangkas, Pak. Berarti di situ jasanya kita menerima jasa pangkasnya, Pak. Nanti kalau kita pangkasnya keren, berarti jasanya luar biasa. Kalau yang gojek itu, Pak, kita nggak capek-capek belanja, Pak. Tinggal telepon nomornya, apa yang mau kita belanja, ya diantar ke rumah kita, Pak. Mungkin itu, Pak. Apakah itu yang disebut jasa tadi, Pak? Baik. Terima kasih. Sangat bagus sekali jawaban dari Nurmani. Di sini memang menampilkan jasa seorang pangkas rambut. Pinjam bukunya. Pangkas rambut di sini bisa untuk ini untuk memberikan pelayanan supaya kita tambah keren, tambah cantik, tambah ganteng. Ada lagi yang lain yang coba mau menampilkan pendapatnya atau memberikan masuk ke pendapatannya untuk ini untuk tampilan gambar ini? Eka, Pak. Eka bisa dia, Pak. Iya, Pak. Saya sudah tunjuk tangan, Pak. Oke, Ita, silakan Ita. Pak. Kalau menurut saya, Pak, kan dari yang disampaikan oleh Nurmani, jasa itu berarti bisa kita nikmati, Pak. Tapi tidak bisa ada jasa yang tidak bisa kita lihat, tapi kita merasakan kepuasan, Pak, kalau jasa. Iya, Pak. Menurut saya gitu, Pak. Baik, bagus sekali jawaban dari Ita. Memang kita bisa merasakan, tetapi kita tidak bisa melihat, ya kan? Kita tidak bisa melihat produk yang dihasilkan dari perusahaan jasa itu. Jadi perusahaan jasa ini memberikan pelayanan, memberikan ini produknya berupa pelayanan, bukan berupa barang. Ada lagi yang mau mencoba menyampaikan pendapatnya? Ada, Pak. Saya, Pak. Fitri, silakan Fitri. Pak Fitri. Oh iya, Pak. Kalau menurut saya, kalau jasa itu nggak ada ketetapan harganya, Pak. Ini misalnya di tempat pangkas yang satu kita potong rambut 10.000, tempat lain ada 15. Berarti untuk harga dia tidak ada ketentuannya, Pak. Artinya nggak terlalu harus segini, harus segitu. Itu, Pak, kalau menurut saya, Pak. Bagus. Oke, baik. Itu tadi yang disampaikan oleh Fitri sangat bagus, sangat baik sekali. Artinya dalam menentukan berapa tarif dan sebagainya, memang tidak sama antara perusahaan jasa yang satu dengan jasa yang lainnya. Tergantung bagaimana pelayanannya, bagaimana proses memberikan pelayanannya. Semakin bagus pelayanannya, biasanya harga yang ditawarkan juga akan lebih tinggi. Ya, betul. Baik, terima kasih. Kalian benar-benar luar biasa hari ini bisa mendeskripsikan. Jadi saya simpulkan untuk karakteristik perusahaan jasa di sini, perusahaan yang fokusnya atau yang kegiatannya secara kegiatannya dia memang memberikan pelayanan jasa, tidak menghasilkan produk berupa barang, tetapi produknya berupa pelayanan. Nah, kita berbicara mengenai pelayanan berarti kita berbicara mengenai bagaimana kita memberikan pelayanan baik kepada masyarakat supaya tujuannya apa nih? Nah, sekarang kita sudah berbicara mengenai perusahaan jasa, kita sudah berbicara mengenai karakteristik perusahaan jasa. Tetapi ada satu pertanyaan yang muncul di dalam pemikiran kita bersama. Tujuan dari orang mendirikan perusahaan apa sih? Tujuan dari orang mendirikan usaha? Cari untung, Pak. Iya, Pak. Cari keuntungan, Pak. Karena coba sampaikan pendapatnya.
Kenapa orang mendirikan usaha? Tujuan orang mendirikan usaha kenapa? Menurut Erna? Ketawa dia, Pak. Ayo. Kalau Erna belum bisa menyampaikan pendapatnya, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Tujuan orang mendirikan usaha atau perusahaan apa? Saya Bapak. Biar kaya, Pak. Nur Rafni. Mencari untung Bapak, biar banyak, biar jadi konglomerat Pak. Oke, mencari untung. Saya Pak, Iis Pak. Is, silakan Is. Yang lainnya tolong diperhatikan ya kawannya yang memberikan pendapat. Kegiatan memberi jasa kepada orang lain, Pak. Kegiatan memberi jasa kepada orang lain. Baik, saya garis bawahi. Memberikan pekerjaan orang lain, Pak. Nah, saya bisa menyimpulkan atau memberi garis bawah. Jasa kepada orang. Oke, kita lanjutkan. Untuk perusahaan secara garis besar, perusahaan itu tujuan orang mendirikan perusahaan Sini. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Jadi itu tadi Iya, Pak. karakteristik tentang perusahaan jasa. Terus tadi juga saya sampaikan di dalam ini bahwa tujuan dari perusahaan salah satunya adalah untuk mencari keuntungan. Selain itu juga, nah ini karakteristik tentang perusahaan jasa. Nah, selain dari karakteristik itu tadi, perusahaan jasa juga dia memiliki siklus untuk melakukan pencatatan. Siklus untuk melakukan pencatatan dari kegiatan perusahaan itu. Tahapan-tahapannya bisa coba dilihat di sini, bisa dicermati di sini. Terlihat dengan jelas, anak-anak? Terlihat, Pak, jelas. Terlihat, Pak. Ini adalah alur siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Alur siklus akuntansi atau siklus pencatatan. Yang pertama ada tahap pencatatan. Analisis transaksi. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya. Ayo. Transaksi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Apa itu transaksi? Ayo. Transaksi itu sebuah kegiatan, Pak. Kegiatan itu terjadi bukan satu pihak, Pak. Nah, ada antara satu atau dua pihak yang melakukan kegiatan transaksi, Pak. Nah, baik antara si pembeli dengan si penjual atau jasa juga demikian jika di jasa, Pak. Seperti contoh jasa rambut antara si pemakai jasa dengan si yang menjual jasa itu, Pak. Oke, bagus sekali, Ita. Jadi, transaksi itu bisa digambarkan sebagai sebuah proses. Sebuah proses bisa dikatakan sebagai proses untuk menuju ke sebuah kesepakatan. Untuk menuju ke sebuah kesepakatan.
Di sini ada banyak sekali transaksi yang terjadi di dalam perusahaan jasa. Transaksi-transaksi itu nanti akan banyak sekali dan ada yang transaksi itu dilakukan di dalam konteks perusahaan itu sendiri dan juga ada transaksi yang di dalam konteksnya di luar perusahaan. Ini contoh untuk sekarang mungkin ada yang bisa memberikan contoh satu transaksi yang bisa terjadi dalam perusahaan jasa. Ada yang bisa memberikan contoh? Transaksi jual beli, Pak. Nur Afni? Jual beli, Pak. Jual beli apa misalnya? Contohnya? Menawarkan jasanya, Pak. Jadi seperti di hotel dikasih menawarkan jasa penginapan. Terus yang mau melakukan transaksi akan membayar untuk jasa penginapan yang sudah dilakukan, Pak. Oke, baik. Jadi contoh transaksi jasa penginapan, misalnya pembayaran sewa kamar misalnya. Ya, pembayaran sewa kamar. Nah, buktinya apa biasanya? Kalau kita melakukan transaksi pembayaran, contoh buktinya apa? Siapa yang bisa menjelaskan? Kwitansi. Pak. Kwitansi. Bagus. Selain kwitansi mungkin apa? Bil atau faktur, Pak. Faktur. Oke, baik. Atau mungkin nota ya. Ya, Pak. Jadi itu adalah contoh-contoh transaksi. Nah, itu tadi gambaran tentang siklus akuntansi untuk perusahaan jasa dan juga gambaran tentang transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan jasa. Dari sini saya bisa menyimpulkan, saya bisa menarik kesimpulan bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang dia kegiatannya hanya memberikan pelayanan jasa. Karakteristik perusahaan jasa memberikan pelayanan jasa. Produknya berupa jasa atau pelayanan, bukan berupa barang. Contoh perusahaan jasa banyak di sekitar kalian, di kanan kiri kalian, di sekitar lingkungan rumah kalian. Saya rasa banyak contoh-contoh perusahaan jasa. Seperti tadi ada pangkas rambut, jasa ojek, terus jasa penginapan dan sebagainya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau menanyakan? Ada yang masih belum jelas? Silakan. Kalau ada yang mau menanyakan, tanyakan. Jelas, Pak. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kalau jelas, sekarang setelah mendapat pengantar tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, sudah memperoleh gambaran, sudah ini apa? Sudah semakin jelas. Oh, berarti ada yang di dekat rumah saya ini contoh perusahaan jasa. Oh, kemarin yang saya lewat sebelum berangkat sekolah itu berarti yang mengantarkan saya ini tukang ojek ini berarti dia jasa. Kenapa? Karena memberikan pelayanan mengantarkan kita dari rumah kita sampai ke sekolah. Baik. Berikutnya, silakan kalian bentuk kelompok. Silakan kalian bentuk kelompok. Nanti saya berikan sedikit pertanyaan. Nanti dibahas di dalam kelompok. Nanti didiskusikan di dalam kelompok. Ya, silakan. Ita sebagai ketua kelas silakan bentuk kelompoknya, Ita. Nanti Baik, kalau Pak. sudah Terima terbentuk kasih, kelompoknya Pak. saya ini ya. Ya, Pak. Baik, teman-teman. Ini kelompok kerja kita ya dengan pelajaran akuntansi. Kelompok 1 ada Bu Eka, ada Eka ya, Eka sama Rahma. Kalau kelompok 2 ada saya, Ibu, ada Afni, ada Wahyu. Nah,
Kelompok 3 tuh ada kawan kita Nurmani ya. Nurmani di kelompok 3, Erlina sama Iis. Ya. Kelompok 4, Fitri, Herna sama Daryanti ya. Nah, masing-masing duduk di kelompok sendiri. Sudah Pak, sudah ada kelompoknya Pak. Baik, terima kasih Ita sudah membentuk kelompok. Ayo, Nah, silakan Daryanti. bergabung dengan kelompoknya. Ayo. Saya berikan ini ya apa Sini, duduk, untuk sini, soalnya nanti Sini, Herna. dibahas ya, nanti dibahas di dalam kelompok. Ayo. Saya Ya, coba Pak. saya Ayo Afni sama Wahyu. ya. Kita satu kelompok. Jangan 4. rebutan ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Ditulis di buku apa di mana ini, Pak? Ditulis Iya, di Pak. buku. Nah, sudah Di kertas saja enggak, Pak? boleh di kertas selembar juga boleh. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Nah, silakan kalian cermati. Ini ada di sini ada ringkasan tentang apa yang sudah kita bahas tadi berkaitan dengan perusahaan jasa dan sebagainya, dan tentang transaksi, bukti dan sebagainya. Nah, di sini ada 4 soal. Saya kasih waktu 10 menit, cukup nggak? Ya, siap Pak. Nah, saya kasih waktu 10 menit. Silahkan didiskusikan di dalam kelompok, ditulis jawabannya. Nanti kalau memang hari ini nanti tidak cukup, mungkin di pertemuan berikutnya nanti bisa men-sharekan atau bisa presentasikan di kelas di depan kelas tentang apa yang kalian dapat di dalam kerja kelompok. Oke, silakan dikerjakan di kelompoknya. Saya kasih waktu Baik, Pak. 10 menit. Untuk kelompok 4, Fitri ambil nomor 1 ya. Daryanti sama Herna ngambil nomor 2 dan nomor 3 ya. Biar cepat ini. Iya, Fitri. Baik, kelompok 1 mana Afni? Afni, Wahyu. Kita bagi tugas ya. Ya, Bu, ya. Saya di poin 1, Afni Poin poin berapa, 2. Ita? Ya, Saya poin boleh. 1, Afni poin 2, Wahyu poin 3. Nanti yang keempat nih kita kerja sama-sama ya. Ya. Kelompok 3. Ya, Kelompok Bu. 3 kita bagi juga ya, sama kayak kelompok ini. Boleh, Bu. Siapa yang ngerjakan soal pertama? Saya aja yang pertama, Bu. Kedua? Ini saya yang kedua. Janganlah panggil Ibu, nanti marah Pak Budi tuh. Bapak itu bapak lah. Iya. Panggil nama. Ya, silakan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Aduh, ini saya nggak ngerti nih. Gimana ini ya? Halaman berapa ini, Pak ya? Ya, di situ kan sudah ada di Ini dia Bu. konten. Oh, Wahyu tadi Wahyu. asik ngomong berarti itu Pak. Nanti bilangin Lebih Pak fokus ya. lagi ya. Ayo, silakan didiskusikan di dalam kelompok. Pak, pena saya habis ini, Pak. Kasih pinjam bentar. Sambil berdiskusi, ada yang mungkin mau ditanyakan atau ada yang masih belum jelas, silakan ditanyakan ya. Sambil tetap diskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Penting jangan tanya jawabannya dibahas di kelompok ya. Pak, yang ekstern itu gimana itu ya, Pak ya? Ekstern, oke. Ekstern itu kan ada ekstern dan intern.
ekstern itu contoh bukti transaksi yang dari luar perusahaan. Contohnya misalnya kita melakukan pembelian peralatan misalnya atau perlengkapan, tetapi kita belinya dari perusahaan lain atau dari toko lain, maka bukti transaksinya itu adalah bukti ekstern karena yang memberikan dari perusahaan lain. Kalau intern itu kan yang dari dalam perusahaan. Kalau buktinya hutang itu gimana Pak? Kalau bukti hutang itu dari ekstern ya Pak ya? Bukti hutang itu bisa dari ekstern, ya. Karena hutang kan kita melibatkan dengan pihak luar, dengan pihak lain, bukan dari dalam diri perusahaan kita sendiri. Baik, Sudah jelas? Bapak. Jelas Pak. Oke, silakan dilanjutkan lagi untuk diskusinya di dalam kelompoknya masing-masing. Oh, Mak Daryanti, ini kayaknya nomor 4 nih susah juga kita jawabnya. Bingung saya. Coba kamu cari dulu ya. Iya nih, saya lagi cari nota debit itu apa ya? Nah, iya. Sudah dapat jawabannya? Bu Rahmat, kita kelompok 1 yang mana nih? Yang nomor 4 aja ya. Waktunya berapa lama, Pak? Waktunya 10 menit. Ya. Pak, Eka nyontek punya saya, Pak. Yo, jangan nyontek. Nyontek adalah salah satu contoh perbuatan yang tidak baik. Ada nyontek Pak saya. Ibu. Lihat aja Pak, nggak nyontek dia. Ya Pak, ngintip. Ibu Wahyu Pak, ribut kali, mengganggu saya ini. Oke, silakan konsentrasi di kelompoknya masing-masing. Diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jangan saling mengganggu kelompok satu dengan yang lainnya. Sudah selesai? Semua nih ya. Sudah Pak. Oke. Nah, baik, kalau sudah selesai, silahkan ditulis di kertas selembar, satu kelompok satu, nanti dikumpulkan, nanti itu akan saya jadikan untuk tugas kelompok yang pertama. Karena mungkin hari ini pertemuan ini kita tidak cukup waktunya untuk mempresentasikan, maka akan kita bahas dan akan kita presentasikan nanti di pertemuan berikutnya ya. Baik Pak. Terima kasih sudah mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Karena waktu kita sudah mau habis ya. Kelompok kami sudah siap nih Pak. Oke Bu, oke siap. Nanti kita presentasikan nanti di pertemuan berikutnya ya, karena untuk pertemuan hari ini tidak cukup waktunya untuk kita presentasi. Untuk ini yang penting sudah dikerjakan, nanti bisa dikumpulkan nanti. Baik, untuk materi kita hari ini. Pak, yang belum selesai buat PR ya Pak ya. Yang belum selesai nanti bisa dilanjutkan dikerjakan di rumah, bisa secara berkelompok ya dengan kawan-kawan kelompok. Iya Wahyu, nanti aja. Ini kita mau masuk jam olahraga. Ya, sudah mau cepet-cepet olahraga ya, lebih senang dengan pelajaran olahraga sepertinya ya. Iya dong Pak dari materi yang sudah kita bahas tentang karakteristik perusahaan jasa, kita bisa mengambil kesimpulan, kita bisa memberi kesimpulan apa yang sudah kalian dapat dari materi yang kita pelajari hari ini. Ada nota debit, Pak. Ada bukti transaksi. Berarti perusahaan jasa itu gampang mendirikannya, Pak. Baik. Perusahaan jasa gampang. Tetangga saya tukang ojek itu, Pak. Berarti perusahaan jasa itu tidak harus mengeluarkan
membutuhkan uang yang banyak Pak untuk mendirikannya. Kita bisa Ya. memulai dari yang kecil seperti contoh yang Bapak perlihatkan tadi, contoh tukang pangkas itu Pak, nggak butuh modal banyak berarti ya Pak. Ya, betul. Ya Pak, ya Pak. Bapak saya tukang pangkas juga, Pak. Oke, Iya. berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa perusahaan jasa kegiatannya memberikan pelayanan. Iya. Iya, Pak. Banyak contoh perusahaan jasa di sekitar kita. Itu yang kesimpulan yang pertama. Yang kedua, perusahaan jasa ini dia fokusnya atau mungkin untuk mendirikannya tidak membutuhkan modal yang terlalu besar karena memang tidak membutuhkan terlalu besar peralatan dan sebagainya. Terus berikutnya transaksi-transaksi perusahaan jasa itu bisa dilakukan baik melalui transaksi internal maupun transaksi eksternal. Nah, itu yang bisa kita tarik kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Untuk materi yang berikutnya, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan melakukan presentasi untuk apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kalian diskusikan di dalam kelompok. Untuk materi berikutnya di pertemuan berikutnya nanti akan kita coba kita presentasikan supaya hasilnya nanti bisa kita diskusikan bersama. Saya rasa untuk hari ini pertemuan kita hari ini sudah cukup. Kesimpulan bahwa materi kita hari ini tentang karakteristik perusahaan jasa kita sudah memiliki gambaran. Kalian sudah memiliki gambaran bahwa perusahaan jasa banyak contohnya di sekitar kita. Saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi nanti hari Selasa di jam pelajaran ekonomi yang ada di jam keberapa kita hari Selasa? Jam kedua tiga, Pak. Oh, jam kedua tiga. Oke, kita ketemu lagi di hari Selasa untuk kita membahas presentasi untuk hasil kerja kelompok kalian. Saya akhiri untuk materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Beri aplaus ya untuk Bapak mungkin ya Pak Ketua sebagai penampil perdana. Oke, baik. Terima kasih sebagai tameng teman-teman ini ya sudah tampil pertama. Oke Bapak Ibu, ayo kita review sedikit tentang penampilan Pak Budi hari ini. Bapak Ibu boleh melihat instrumen lembar observasi lalu melihat poin-poin mana yang mungkin diberi masukan lagi untuk Pak Budi. Nah, silakan. Silakan mungkin kawan-kawan yang lainnya untuk memberikan masukan supaya nanti saya bisa untuk saya tulis di review jurnal saya. Sebelumnya mohon maaf Bu Nana tadi karena kebetulan di sekolah hujan deras jadi tadi sempat terpental 2 kali Bu Nana, jadi makanya agak sempat agak panik, bingung juga. Ya teman-teman mohon reviewnya, mohon masukannya untuk apa yang sudah saya sampaikan. Ibu Ita, kayaknya ini banyak review saya nanti, dari Ibu Ita. Iya, teknisnya mungkin nanti ya Pak Budi direview oleh Ibu Ita. Nanti yang kedua siapa majunya? Ibu Ita. Nah Ibu Ita nanti minta 1 orang yang mereview. Review wajib ya. Nanti yang lain ingin menambahkan silakan. Tapi kita punya reviewer wajib. Nah, jadi tidak orang itu terus semua nanti, tapi boleh menambahkan setelah reviewer wajibnya ini memberikan. Untuk Pak Budi mungkin reviewer wajibnya Bu Ita, nanti Ibu Ita silakan. Oke, silakan Bu Ita. Baik, terima kasih banyak Ibu Nana. Saya pertama memberikan apresiasi yang sangat meriah nih ya buat Pak Budi dan ya teman-teman. Terima kasih Bu. Sebagai tampilan perdana ya, sebagai pembuka sudah sangat bagus, sudah sangat memuaskan ya. Jadi ini bisa kita jadikan contoh untuk kita selanjutnya.
Nah, terima kasih banyak Pak Budi. Siap Ibu. Sedikit review dari saya mungkin ya. Iya, siap Bu. Tadi di pembukaan, kalau menurut saya di pembukaan itu kan ada beberapa item yang menjadi langkah dalam pembukaan. Ada salam, doa, sudah Bapak lakukan. Kemudian pengkondisian kelas. Kemudian tadi absensi sudah Bapak lakukan. Cuma sedikit saya perhatikan agak terlewatkan di sini, yaitu mengaitkan materi ya Pak. Apersepsi. Dalam apersepsi itu kan kita ada mengaitkan materi pelajaran sebelumnya atau pelajaran minggu yang lalu dengan pelajaran hari ini. Mungkin di situ tadi sedikit terlewatkan kalau saya perhatikan. Bapak langsung masuk ke materi hari ini, yaitu menampilkan judul perusahaan jasa. Nah, mungkin itu terlewatkan sedikit ya Pak ya. Kemudian di bagian yang lain kalau saya perhatikan mungkin sedikit agak lama dalam pemberian materi saat PowerPoint karena di langkah inti kita lebih tertuju kepada anak-anak, bahwa anak-anak itu kita kondisikan untuk belajar di dalam kelompok. Jadi di saat kita memberikan materi di tampilan PPT itu mungkin hanya sepintas ya, artinya tidak berlama di situ. Kita langsung mengarahkan karena inti kita itu ke pembagian tugas kelompok, anak-anak bekerja di kelompok. Saat bekerja di kelompok lah guru berkolaborasi dengan siswa, meningkatkan komunikasi dengan mengarahkan siswa di mana yang dia tidak paham. Di situ nanti mereka bisa bertanya jawab langsung dengan guru. Nah, mungkin itu menurut saya. Kalau di kesimpulan sudah penutup tadi Bapak sudah melakukan penutupan dengan bagus, artinya pada saat penutupan itu sudah dilakukan guru bersama siswa melakukan refleksi, Bapak tidak sendiri, itu sudah bagus menyimpulkan materinya. Hanya saja mungkin terlewatkan sedikit yaitu pemberian apresiasi. Pemberian apresiasi atau kita memberikan motivasi kepada siswa-siswa yang sudah menjawab berupa apresiasi apakah itu dengan jempol, dengan aplaus mungkin ya, tepuk tangan bersama sebagai apresiasi ucapan terima kasih mungkin ya bagi siswa-siswa yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran kita di hari itu. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bapak. Semoga bermanfaat ya atas sarannya. Mohon maaf, Pak. Saya kembalikan ke Ibu Nana mungkin dan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Ibu Ita atas masukannya. Mantap Ibu Ita masukannya. Ada lagi teman-teman yang lain ingin memberikan silakan kawan-kawan yang lainnya review untuk Pak Budi, Bu Herna, gimana? Iya, saya lihat melamun Ibu Herna ya. Bu Nurmani, Bu, kayaknya mau memberikan masukan. Oke, silakan ya, silakan Bu Nurmani. Oke, terima kasih. Di sini cuma saya melihat tadi Bapak Budi terlalu sering menyimpulkan, di pendahuluan juga menyimpulkan, di inti juga menyimpulkan. Itu aja. Sering mengucapkan, jadi simpulannya ya begitu ya. Itu aja. Oke, baik. Ibu Eka, silakan. Saya hanya melihat di bagian penutup tadi hanya menyimpulkan materi dan tidak ada evaluasi terhadap materi yang sudah diajarkan di kegiatan inti tadi. Itu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Eka ya. Nah, Pak Budi, beberapa komentar teman, review dari teman. Nah, saya tidak mengulang lagi karena memang itu ada beberapa catatan di saya, misalnya di kegiatan pendahuluan itu ada pertanyaan. Jadi ada 4 item, memberitahu tujuan itu oke, lalu memotivasi, membuat kaitan dan persepsi itu masih tanda tanya. Artinya apakah ini ada dilakukan atau tidak ya. Nah, di bagian pendahuluan. Kemudian tadi agak hilang. Kemudian di bagian inti. Nah, saya cenderung melihat pemanfaatan media itu lebih dominan oleh gurunya. Nah, jadi coba nanti ini semua kalau ada media minta siswanya yang
mendeskripsikan media itu ya. Maksudnya apakah membaca misalnya, coba Pak Nur Rahmi, ini siklus akuntansi, coba dibaca saja. Artinya ada pemanfaatan media itu dengan melibatkan siswa. Lalu kalau soal simpulan tadi sudah diberitahu. Nah, kalau PBL-nya di mana ini? Sepertinya saya belum juga melihat ini fase PBL-nya ya. Dan satu lagi pengelolaan waktu. Ya, kalau bagian penutup ini sudah diberitahu oleh Ibu Eka tentang evaluasi, lalu tindak lanjut ke depan, sedangkan simpulan ada. Nah, yang untuk penguatan misalnya apresiasi sudah oleh Ibu Ita. Jadi setelah siswa mau menanggapi, nah siswanya jangan apa ya, kalau istilah kita seperti dikacangin gitu ya, lewat saja begitu saja. Sudah mau menjawab ya diberi apresiasi lah, sudah mau menanggapi ya. Nah, dengan bertepuk tangan misalnya senang itu siswanya. Lalu saya pikir itu catatannya karena memang sudah diberi tahu oleh teman-teman ya, dan ini terima kasih untuk teman-teman, saya lihat sangat proaktif ya. Kemudian juga teman-teman memposisikan diri siswa sehingga Pak Budi bisa melakukan pengelolaan kelas. Nah, di situ kita lihat pengelolaan kelas. Jadi kalau ada teman yang tidak fokus, silakan gurunya mengajak siswanya fokus atau melibatkan siswa. Nah, ini kasih juga nih buat teman-teman ya. Artinya sambil sibuk-sibuk dengan urusan sendiri, tetap ya kita memperhatikan teman. Oke, beri aplaus sekali lagi untuk Pak Budi ya. Baik. Terima kasih, Bu. Ya, Pak Budi, kita stop record untuk sesinya Pak Budi. Oke. Sudah stop Pak Budi? Bentar, Bu. Iya, di saya masih tertulis record.